Kritikan demi kritikan selalu berdatangan kepada sang maestronya Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi. Siapapun boleh mengkritik, asalkan kritikan tersebut bisa membangun. Ingat, bisa membangun, bukan hanya sekedar menjatuhkan seorang public figure atau pemimpin di bangsa ini. Kali ini Kang Deddy Mulyadi kembali dikritik tajam oleh seorang, kalau tidak salah, seseorang yang sedikit paham agama. Bukan sedikit ya, mungkin bisa dikatakan paham agama. Tapi anehnya ketika mengkritik, beliau ngomong entah ngalor, entah ngidul, entah kemana, omong yang kurang jelas menurut saya pribadi ya. Bahkan dia mengira KDM itu sangat-sangat haus akan jabatan atau ambisi dalam jabatannya. Terus banyak halusinasi atau bahkan bisa dikatakan banyak karena dendam ataupun yang lebih tajam. Beliau dikira seorang koruptor, seolah-olah menyindir atau menyudutkan ketika beliau di Purwakarta selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Beliau disudutkan karena dengan alasan karena mungkin belum tersentuh atau belum ketahuan lah, seperti itu. Kita lihat videonya langsung. Dari kata KDM, menurut saya KDM itu adalah pertama K. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Yang akhirnya warga Jawa Barat ini semuanya terbuai dengan tontonan yang sangat menarik dan bahkan mengharukan. Sampai bisa menangis, bisa bersedih, yang melihatnya sampai bisa mencucurkan air mata karena saking cintanya pada KDM. Dan itu menurut saya tidak harus seperti itu. Kalau kagum itu boleh, warga netizen itu kan sering terkagum-kagum. Seperti dulu munculnya Jokowi, Jokowi adalah kita karena kagum pada Jokowi. Muncul pemimpin baru di Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Seakan-akan sisakan kata ibu-ibu satu untuk saya seperti Ridwan Kamil. Dan hari ini muncul KDM yang seakan-akan ini sangat manis dan menarik. Bahkan bisa ibu-ibu terseduh-seduh. Banyak orang mengatakan bahwa KDM itu adalah kerjanya jelas, kerjanya nyata. Coba hari ini teliti, kerjanya mana yang benar-benar nyata? Hari ini yang sudah terrealisasi. Semua itu baru wacana saja. Sekalipun sudah ada yang diaksikan. Kemarin kan ada urusan pajak ditarik-tarik. Tapi direalisasikannya kan belum ini. Nanti pemborongnya siapa, kemudian ada komitmen enggak dengan pemborongnya. Ini kan belum terbukti. Semuanya baru wacana-wacana, dicarut-marutkan, carut-marut, supaya pada akhirnya ini tidak jelas. Yang saya mensengangkan ini, kita jangan kecolongan loh. Dengan keluguan, kemanisan, kemanja-manjaan yang notabene sama istri juga gugat cerai itu. Saya pikir Umi Ane segera berstatement ini karena mantan Anda ini seakan-akan ini menjadi Tuhan yang sangat seperti patung-patung yang dibuat di sana di Pakuan yang cantik-cantik itulah. Apakah ini karena KDM itu sangat halusinasinya dengan patung-patung seperti itu? Dan saya melihat ini warga Jawa Barat ini, kita harus perhatikan hal yang penting. Menurut saya, ketika kemarin Deddy Mulyadi itu membuat sebuah gebrakan dengan menghancur-hancurkan bangunan di tempat wisata yang ada di Bogor. Seharusnya menurut saya, ketika ada yang sudah legal sekitar 4.000 hektar atau berapa hektar itu kali itu, seharusnya tidak harus dibongkar semuanya. Kalau ini memandang bahwa untuk kemaslahatan saja, yang lainnya bolehlah
dikari dipelakan deui segala macam lah gitulah Kang. Ulah nepikeun ka dihancurkeun sampai-sampai harus ngagentian 40 miliar kan mubadir. Menurut Islam kan mubadir itu innal mubaddirina kanu ikhwanas sayatin. Mubadir itu adalah temannya setan. Jangankan untuk menghambur-hamburkan 40 miliar. Islam mah saremeh oge tidak boleh. Ini menurut Islam. Saya pikir Akang tentu lebih paham karena Akang kan kata Akang itu pengikut Abah Anom, Suryalaya. Tapi kan saya menurut saya masa ahli tarekat itu pakai ikat, masa ahli tarekat itu pakai patung, ada gapura gitu. Itu menurut saya Sunda mah enggak ada kikituan Akang atuh. Murbeng alam teh karena can aya Islam baheula jadi mikirna wah pokona mah nu kawasa we pokona mah pangeran teh. Karena can apaleun Allah can aya Islam baheula mah. Makanya ayeuna ku Akang arek dibalikeun deui kana kitu, kana Nyiroro Kidul lah, kana ieu lah, gitulah. Segala macam. Jadi menurut saya diantaranya adalah sosok Kang Deddy itu pertama tadi teh halu lah menurut saya, pemimpin yang halusinasinya sangat luar biasa. Yang kedua, ambisinya ya sangat luar biasa, ambisius sekali menurut saya. Karena kalau kita teliti bahwa yang hari ini dikritisi sama Kang Deddy itu hari ini dalam tahap mengkritisi pimpinan-pimpinan yang sudah ada dari dulu, dari pusat sampai provinsi sampai daerah yang sudah ada. Ini dikritisi, kemudian disalah-salahkan, kemudian dibongkar-bongkaran. Sekalipun hari ini kan belum terbukti Kang Deddy itu sebenarnya benar bersih tidak ketika kemarin memimpin di Purwakarta. Apakah di sana ada ciwit-ciwit lutungnya gitu, apa anggarannya dimubah-mubah di Jen Patung sama di Jen Gapura. Kemudian yang lainnya adalah tadi menurut saya adalah dendam lah. Tidak harus dendam begitu pada pemimpin-pemimpin yang sudah. Akang kalau membangun. Kemudian saya sering melihat Akang statement bahwa bohonglah orang yang beragama lamun teh mah teu nyaah ka fakir miskin, teu nyaah ka anak yatim. Bohong. Itu seakan-akan orang lain enggak ada yang mempedulikan anak yatim, mempedulikan fakir miskin, seakan-akan hanya Akang saja. Sedangkan konsep Islam itu tidak seperti itu, Kang. Lamun nyeun ka alusan nu katuhu, mere nu katuhu, nu kencage kuduna ulah hafal. Nah, ini kan Akang mah YouTubers. Jadi ditonton supaya indah. Jadi seakan-akan Akang hungkul nu bager teh batur ge padahal mah bager gitu loh, Kang. Tidak, jangan begitulah. Maksudnya kalau menjadi pemimpin itu saya pikir saya makan rakyat. Akang atuh pemimpin mah harus lebih elegan atuh. Ulah wakal ngomong-ngomong hari ini kalau tema dibicarakan saja bari prakna mah encan pati katingali dah hari ini nu karasa jelas nama acan. Misalnya Akang hari ini ketika makan gratis tidak jelas misalnya teh sama Akang Jawa Barat mah tidak akan makan gratis karena budakna lamun 5 ukur hiji nu makan gratisna berarti nu 5 nah tepati maslahat lah madarat cek Akang teh misalnya teh saya akan angkat jempol ke Akang keren gitu loh. Karena Akang pernah mengatakan, saya dalam video Akang juga mengatakan bahwa ini yang tidak suka sama saya itu adalah pejabat-pejabat di atas. Yang mencintai saya adalah warga Jawa Barat. Saya warga Jawa Barat, Akang. Belum begitu cinta ke Akang teh. Karena belum terasa sama saya mah. Hanya baru ditontonan saja. Seakan-akan Akang teh peduli fakir miskin, peduli anak yatim, peduli kan ini. Bahkan kok Akang kan dirangkulan ini ogen. Pamajikan batur di rangkulan, oke kan gitu di kalengan gitu maksudnya itu di rangkulan mah di kalengan, kuaka kan gitu. Ini sebuah hal yang saya pikir kontradiksi dengan didikan agama. Terutama saya melihat ini satu yang penting. Saya melihat di berita itu ada beritanya bahwa Akang itu menginstruksikan bahwa warga Jawa Barat kudu daek vasektomi. Berarti ulah boga budak. Lamun ngalawan ulah orang budak, ku Allah dianjurkan supaya boga budak, Kangjeng Rasul dianjurkan supaya boga budak. Akang hari ini nitah vasektomi seakan-akan menganjurkan bahwa ulah boga budak. Cenah ayeuna ku sabab loba saya loba ngabantuan anu ngalahirkeun salakina teu tanggung jawab. Jangan begitu, Kang. Kalau urusan rezeki mah da pasti Allah nu ngatur. Urusan Akang ngabantu ditakdirkeun ku Allah kudu ngabantu. Ulah ngerasa Akang menang Akang sorangan, da Akang bisa kieu ge ku Allah. Cenah ahli tarekat tapi poho ka Allah. Nah,
Nah, untuk netizen, hari ini kita harus ingat bahwa semuanya adalah Allah yang mengatur, yang memiliki desain besar, yang memiliki skenario besar terkait semuanya, termasuk adanya Deddy Mulyadi. Ini ditakdirkan ke Allah. Catat bahwa sidik geus habis di Rasul, tablik aya di Rasul, amanah aya di Rasul, patonah aya di Rasul. Deddy Mulyadi mah jelema biasa anu pada akhirna bisa salah, bisa bener, bisa bener, bisa salah. Ulah dianggap rujukan bahwa semua anu bijoti Deddy Mulyadi teh bener. Karena henteu tangtu kabeh bener, bisa jadi salah. Terutama kebijakan vasektomi, nitah lalaki ulah aya kanyuta ulah ngajeng ta eta parah lah eta. Mungkin karena Kang Deddy teu nikah deui bawa rada henteu pati kaduga encot-encot juga. Sorry netizen, bisi ngarudutkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun itu, rongrongan apapun terhadap KDM, kita masyarakat Jawa Barat yang mencintai KDM, pokoknya Bapak Aing pisan, harus tetap kita jaga, kita dukung. Gebrakan-gebrakannya sudah jelas, pro dan kontra wajar. Tapi kalau yang ini saya agak melihat menyerang terlalu pribadi ke KDM. Bagaimana tanggapan teman-teman? Komen dong, share juga ke teman kalian, biar yang lain berpendapat juga. Bila perlu, favoritkan biar video ini tersimpan. Tentu yang belum berteman, follow dulu ya. Oke, maju terus, Jawa Barat bisa.